Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi translasi bagian kedua, dimulai dengan definisi pensil of parallel. Jadi pensil garis-garis sejajar. Apa yang dimaksud dengan pensil garis-garis sejajar? Yaitu himpunan semua garis-garis yang sejajar terhadap suatu garis L yang ada di bidang Euclid. Jadi kalau kita punya sebuah garis tertentu, kasih nama saja garis L, maka semua garis yang sejajar terhadap garis L ini kalau kita himpunan garis-garis sejajar ini kita sebut dengan pensil of parallel atau pensil garis-garis sejajar. Kemudian kita membentuk sebuah himpunan trans L ya. Trans L adalah himpunan semua translasi sepanjang garis L. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan translasi itu sebagai perkalian dua buah refleksi ya. Jadi translasi yang terjadi sepanjang garis L ya. Jadi itu kita katakan sebagai trans L. Lalu kita punya sebuah teorema 25, yaitu trans L adalah grup abelian yang isomorfik terhadap grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita akan buktikan bagaimana membuktikan trans L ini, himpunan semua translasi sepanjang L adalah suatu grup abelian. Lalu yang kedua yang kita buktikan adalah sifat isomorfik ini adalah isomorfisme. Jadi kita bisa membentuk pemetaan homomorfisme dari trans L ke himpunan bilangan real yang bersifat bijektif. Jadi homomorfismenya bersifat bijektif atau kita sebut juga dengan isomorfisme. Baik, yang pertama kita ambil dulu dua buah translasi sepanjang garis L. Kita namakan yang pertama translasi lambda dan kemudian translasi mu ya. Berdasarkan teorema 24 yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi kita operasikan dua buah anggota dari trans L. Operasinya tentu saja adalah komposisi ya, walaupun kemudian nanti tidak ditulis tanda komposisinya seperti perkalian, tapi sebenarnya operasinya adalah komposisi fungsi. Nah, kita translasikan sebuah, katakan di sini adalah sebuah titik X atau vektor X di bidang Euclid. Ya, di sini bisa titik ya. Jadi translasi ya T lambda komposisi T mu X. Nah, berdasarkan definisi pada teorema 2 ya, berdasarkan teorema 24, T mu X itu hasilnya adalah X ditambah mu kali N. Jadi ini adalah vektor normal ya. Vektor normal terhadap garis L. Karena lihat translasinya kan sepanjang garis L. Jadi yang kita tulis dulu translasi yang pertama, translasi mu itu hasilnya sesuai dengan teorema 24 adalah X ditambah mu N. Lalu kita lanjutkan dengan translasi lambda. Maka sesuai dengan definisi teorema 24 juga, kalau tadi ini adalah X hasilnya X plus mu N, maka ini yang sekarang sebagai pengganti X-nya kita tulis yang ditranslasikan adalah X plus mu N. Berarti ditambah dengan, karena di sini sebagai indeksnya adalah lambda, berarti lambda N penambahnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita pisahkan X ditambah yang mu N plus lambda N ini, kita keluarkan N-nya. Jadi sama dengan mu tambah lambda N. Dari bentuk ini bisa kita tulis
X tambah mu plus lambda N itu sama saja dengan translasi. Nah, mu plus lambda inilah sebagai indeksnya ya di sini. Dari translasinya. Mu plus lambda X. Jadi saat kita melakukan operasi komposisinya, diperoleh hasilnya masih berupa translasi. Jadi operasinya tertutup begitu ya. Dua buah translasi kalau dioperasikan, yaitu operasi komposisi, hasilnya masih berupa sebuah translasi. Dan kita lihat di sini untuk T lambda komposisi T mu hasilnya adalah T mu plus lambda. Nah, ini bersifat abelian nanti ya, bolak-balik. Bisa dinilai ini akan sama saja kalau T mu komposisi T lambda X ya. Alasannya karena mu plus lambda ini bisa kita ubah ya, karena bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Mu plus lambda sama aja dengan lambda plus mu, jadi nilainya akan sama. Jadi untuk membuktikan dia grup, yang pertama operasinya dulu bersifat tertutup ya terhadap di sini operasi yang dimaksud adalah operasi komposisi, dan hasilnya masih berupa translasi. Kemudian dia abelian terhadap operasi tersebut bersifat komutatif. Abelian itu sama dengan komutatif. Nah, ini bisa kita tunjukkan lagi. Kalau tadi adalah T lambda T mu itu tadi diperoleh hasilnya, kalau kita tulis lagi T lambda T mu X, lihat dari baris kedua ini ya, mu N plus lambda N bisa kita balik menjadi lambda N plus mu N, karena penjumlahan bersifat komutatif. Sehingga ini salah tulis ya, ini bisa kita keluarkan X, bukan X ya, sebentar ya, ini sama ya. Jadi kita kelompokkan yang kita ubah tadi dulu. Pertama kita ubah karena dia bersifat komutatif penjumlahan, lalu kita kelompokkan lagi seperti ini. X plus lambda N, X plus lambda N itu ditambah mu N sama saja dengan translasi mu dalam kurung X plus lambda N ya, karena X plus lambda N nya ditambah mu N, berarti itu sama dengan translasi mu dalam kurung X plus lambda N. Jadi ini langsung sekaligus saja dianggap udah tahu bentuk ini ya. Dengan kata lain, T mu dari X plus lambda N sama dengan T mu komposisi T lambda X ya. Oke. Jadi mau menunjukkan bahwa operasi komposisinya bersifat komutatif. Ya, komutatif atau disebut juga nanti akan membentuk grup abelian. Nah, untuk grupnya sendiri tentu kita harus tunjukkan dia bersifat asosiatif ya. Jadi kalau kita punya 3 buah translasi, anggap saja translasi lambda, translasi mu, translasi gamma ya, kita kenakan terhadap misalkan tadi sebuah titik X, bisa ditunjukkan bahwa ya ini ada asosiatif itu kan ada pengurungnya gini ya, kelompokkan. Nilainya akan sama saja dengan T lambda komposisi dalam kurung T mu komposisi T omega T gamma. Jadi ini bisa ditunjukkan, tapi di sini kita tidak perlu tunjukkan karena fungsi tidak jelas bersifat asosiatif ya. Tapi kalau mau ini ditunjukkan juga boleh. Jadi translasi ini karena dia fungsi dari E2 ke E2 ya, dari bidang Euclid ke bidang Euclid, dan dia bersifat asosiatif. Nah,
untuk membentuk grup dia harus punya identitas ya, identitas dari operasinya. Kita ambil lambdanya 0. Jadi kalau kita misalkan lambda 0, maka T lambda X ya. Jadi ini T lambda kita sama dengan T0X ya, karena lambdanya 0. Sesuai dengan definisinya berarti X ditambah 0N, karena pengganti lambdanya adalah 0. 0 kali N, di sini 0 kali vektor normal N. Tentu saja ini hasilnya 0. Sehingga diperoleh nilainya sama dengan X. Berarti ini adalah pemetaan identitas dari translasi. Sama seperti fungsi pada umumnya, fungsi identitas itu adalah yang memetakan X ke dirinya sendiri. Jadi kita bisa lambangkan T0 ini sebagai identitas dari operasi komposisi ini. Jadi pemetaan identitas. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan inverse dari suatu translasi ya. Inverse-nya bagaimana? Ambil saja indeksnya adalah min lambda. Coba kita operasikan T lambda komposisi T min lambda X. Sesuai dengan definisi atau operasi yang sudah kita sederhanakan di awal tadi, hasilnya akan menjadi sama dengan menjumlahkan, kalau tadi mu dengan lambda ditambahkan saja. Jadi kita tambahkan lambda dengan min lambda. Tentu saja lambda ditambah min lambda hasilnya sama dengan 0. Jadi diperoleh T0 atau identitas ya. Sesuai dengan materi grup ya, pada struktur aljabar yang kita pelajari, inverse itu kalau misalkan kita punya suatu anggota dari grupnya A, dioperasikan dengan inverse-nya menghasilkan identitas ya. Dalam hal ini karena dia operasinya komposisi, ini pemetaan identitas. Tapi kalau misalkan perkalian, misalnya A dikali dengan A inverse, itu hasilnya sama dengan elemen satuan gitu. Atau A ditambah, kalau penjumlahan tambah dengan negatif A menghasilkan 0 gitu ya. Nah, ini sama saja. Jadi dia menghasilkan identitas dari operasinya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa inverse dari T lambda ya, T lambda pangkat min 1, berarti inverse dari T lambda sama dengan T min lambda. Jadi inverse-nya adalah negatif dari indeksnya di sini. Maka bisa disimpulkan bahwa trans L merupakan grup abelian ya. Jadi grup abelian, grup yang bersifat komutatif. Di sini operasi yang dipakai adalah operasi komposisi. Next, kita ingin menunjukkan bahwa nanti akan kita tunjukkan suatu isomorfismanya ya. Tapi bisa dilihat lebih lanjut bahwa trans L ini merupakan subgrup dari grup isometri. Nah, di sini tidak ditunjukkan. Sebetulnya dari teorema 25 ini juga yang harusnya kita tunjukkan hanyalah apa? Trans L adalah grup abelian. Lalu yang kedua, si trans L ini merupakan grup yang isomorfik dengan grup bilangan grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Jadi ini adalah grup yang sudah kita kenal dalam materi struktur aljabar 1. Nah, kalau dia suatu isomorfik, berarti kita bisa membangun isomorfisme dari dua himpunan ini. Coba perhatikan, kita di sini punya pemetaan theta ya. Nah, di sini isomorfisme bebas ya dari dua himpunan ini. Yang kita pakai adalah dari yang kita tunjukkan dari bilangan real ke trans L dengan definisi pemetaannya. Bilangan realnya misalkan adalah lambda, hasil pemetaannya adalah T lambda. Nah, pemetaan ini bersifat isomorfisme. Isomorfisme itu adalah homomorfisme yang bijektif. Masih ingat homomorfisme ya?
kalau misalkan di sini operasinya penjumlahan, jadi kalau kita punya penjumlahan di R, bisa dipisahkan atas penjumlahan juga, bukan penjumlahan ya, dipisahkan juga atas atas operasi di trans L ini, yaitu komposisi. Mas, coba kita lihat. Kita ambil, ini kita menunjukkan homomorfismenya dulu ya. Yang pertama tunjukkan sifat homomorfismenya dulu. Yang kedua barulah kita tunjukkan bijektif. Untuk homomorfisme sendiri kita ambil dua elemen dari bilangan real, anggap saja lambda dan mu adalah bilangan realnya. Kita lakukan operasinya theta dari lambda plus mu ya. Theta dari lambda plus mu sesuai dengan definisi dari pemetaannya tadi adalah kalau lambda hasilnya T lambda. Kalau begitu pemetaan dari T plus mu tentu saja adalah T plus mu ya, lambda plus mu adalah T lambda plus mu. Nah, itu sesuai dengan definisinya. Kemudian di translasi sendiri penjumlahan ini bisa diuraikan menjadi T lambda komposisi T mu ya, ini sama aja sebetulnya urutannya ya, mau kita tulis karena kita sudah tunjukkan sebelumnya, ini sama dengan T mu plus lambda ya. Jadi bisa dituliskan ini dulu, barulah nilainya sama dengan T lambda komposisi T mu ya. Kemudian kita kembalikan untuk T lambda sendiri sama dengan theta lambda, T mu adalah theta mu. Nah, jadi kita sudah memisahkan ya. Tadinya theta dari lambda plus mu dipisah menjadi theta lambda komposisi theta mu ya. Jadi tidak harus sama penjumlahan, tergantung operasinya. Ini adalah operasi di bilangan real. Sementara ini hasil dari pemetaannya ada di trans L ya. Jadi ini anggota dari trans L. Jadi kalau masih ingat definisi dari grup ya, homomorfisme, kita bisa pisahkan operasi di domainnya tadi penjumlahan. Sementara di kodomainnya hasil pemetaannya operasinya adalah komposisi. Jadi bisa dipisahkan seperti ini ya. Jadi terbukti bahwa theta adalah homomorfisme grup. Tadi dikatakan isomorfisme, berarti pemetaannya harus bersifat injektif dan juga sekaligus surjektif. Di sini tidak ditunjukkan ya. Bentar. Harusnya ini belum selesai ya. Harusnya kita tambahkan yang kedua, tunjukkan pemetaannya ini bersifat injektif sekaligus surjektif gitu. Kalau injektifnya sendiri berarti akan ditunjukkan theta injektif. Nah, bagaimana menunjukkan pemetaan yang injektif? Misalkan tadi lambda dan mu elemen real ya, elemen real dengan theta lambda sama dengan theta mu. Nah, harus ditunjukkan lambdanya sama dengan mu ya. Jadi untuk menunjukkan injektif seperti itu, maka apa arti dari theta lambda? T lambda ya sama dengan T mu. Nah, oke. Theta lambda sama dengan theta mu ya. Tapi kalau ini kita kenakan terhadap suatu terhadap suatu anggap saja X ya, trans L itu jadi ini
kita kenakan terhadap titik X misalkan, berarti sesuai dengan definisi ini X tambah lambda mu ya, lambda n, sorry. Nah, ini X ditambah mu n. Nah, bisakah kita tunjukkan lambda sama dengan mu begitu ya? Kalau kita pindahkan, berarti ini kita nolkan ya. X kurang X-nya jadi 0 ya. Atau bisa dicoret gitu ya. Atau sebenarnya X-nya kita kurangi dengan X. Atau kita tulis saja X kurangi X tambah lambda n kurangi mu n. Nah, X kurang X-nya jadi 0. Kemudian lambda kurang mu-nya kita satukan ya. Sorry. Kita tambah dulu halamannya. Kita gabungkan yang lambda n kurang mu n. Lambda kurang mu dalam kurung n sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah bilangan real dikali suatu vektor normal. Nah, vektor normal dari dari garis ya. Tadi kan sepanjang L ya, translasi sepanjang L, nggak mungkin karena R-nya tidak vektor normalnya tidak vektor 0 ya. Kalau vektor normalnya vektor 0 gimana tuh? Nah, di sini N-nya tidak 0 ya, tidak vektor 0. Maka haruslah lambda. Jadi 0 di sini bisa dikatakan vektor 0 ya. Berarti lambda dikurang mu lah yang harus nilainya sama dengan 0. Ini bilangan real, artinya lambda sama dengan mu. Jadi disimpulkan pemetaannya injektif. Jadi kalau injektif itu pembuktiannya hasil pemetaannya sama, harus ditunjukkan mu dan lambdanya harus sama. Jadi injektifnya sudah terbukti. Selanjutnya akan ditunjukkan tetanya surjektif ya. Selanjutnya juga harus ditunjukkan tetanya surjektif. Berarti setiap diambil ya, ini udah mudah ya, sudah jelas. Jadi untuk setiap anggota dari kodomainnya T lambda di trans L ya, udah jelas terdapat bilangan real yaitu lambda, sehingga kalau dipetakan theta dari lambda nilainya sama dengan T lambda. Jadi pemetaannya bersifat surjektif. Kesimpulannya theta bersifat bijektif. Oke ya, karena dia tadi sudah ditunjukkan injektif yang pertama, yang kedua juga sudah ditunjukkan surjektif. Dia sampai sini surjektifnya. Cara menunjukkan surjektif seperti itu ya. Jadi kesimpulannya theta bersifat bijektif. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa antara bilangan real terhadap operasi penjumlahan itu isomorfik ya. Biasa lambangnya begini, isomorfik. Dengan tadi trans L ya. Trans L. Ini kalau kamu mau ditulis operasinya adalah komposisi begitu. Nah, jadi dua grup ini bersifat isomorfik. Jadi kita sudah selesai membuktikan teorema 25 ya. Yaitu trans L ya, himpunan semua translasi sepanjang L adalah suatu grup abelian yang isomorfik terhadap bilangan real dengan operasi penjumlahan.
Baik, kita lanjutkan materinya. Kalau tadi ada istilah pencil of parallel ya, himpunan semua garis yang tegak lurus, himpunan semua garis sejajar yang tegak lurus terhadap garis L. Sekarang kita himpun lagi P cantik ya, ini huruf P. Himpunan P ini adalah pensil ya, tadi pensil dari garis sejajar. Sekarang P adalah pensil dari semua garis yang tegak lurus terhadap L ya, sama aja ya. Pensil tadi kita lambangkan dengan huruf P, pensil of parallel tadi kita lambangkan dengan huruf P cantik ya. P yaitu pensil dari semua garis yang tegak lurus terhadap L. Jadi ini sama dengan yang awal tadi kita tuliskan. Lalu kita himpun nih ref P. Ref P itu refnya di sini refleksi ya. Ref P adalah grup yang dibangun oleh suatu refleksi omega M dengan M anggota dari pensil. Jadi M ini salah satu garis, sini enggak ada ya. Salah satu garis yang tadi sejajar dengan garis L. Jadi kalau kita himpun ya, refleksi-refleksi yang dibangun oleh omega M, jadi dengan M ini salah satu dari garis pensil itu, maka ref P ini juga akan membentuk grup ya, tentu saja dengan operasi komposisi. Dibangun ya, kalau masih ingat istilah dibangun oleh suatu elemen. Apa artinya? Berarti kalau kita ambil sembarang anggota dari refleksi ini kan tadi ref dari P cantik ya, ini bisa kita tulis sebagai grup yang dibangun oleh omega M. Artinya apa? Setiap anggota dari ref P ini bisa dinyatakan sebagai perkalian omega M dengan omega M ya, bukan perkalian ya, operasi komposisi. Beberapa kali operasi komposisi dari M. Jadi kalau masih ingat, grup secara umum yang dibangun misalnya G adalah grup, misalkan grup berarti grup siklis ya, grup yang dibangun oleh satu elemen. Jadi misalkan G dibangun oleh A. Artinya apa? Ini sama dengan A pangkat N dengan N bilangan bulat ya. Pangkatan di sini tergantung operasinya. Jadi kalau perkalian berarti A kali A kali A. Kalau operasinya penjumlahan sama dengan A tambah begitu ya. Nah, begitu juga dengan ref P ini dibangun oleh omega M. Jadi kalau kita misalkan ambil salah satu refleksi dari pensil ini, anggap saja omega K gitu ya, anggota dari refleksi dari pensil ya, maka omega K ini bisa kita nyatakan sebagai omega M pangkat N ya. Di sini lebih tepatnya omega M dikomposisikan dengan omega M dan seterusnya ya, sebanyak N kali gitu. Tergantung berapa kali komposisi nilai N di sini. Ya, seperti itu maksud dari grup yang dibangun oleh satu ya, karena di sini refleksi, himpunan refleksi ya, dibangun oleh sebuah refleksi yang dinamakan omega M. Nah, ref P ini ya adalah subgrup terkecil dari isometri yang memuat omega M. Lebih lanjut, trans L juga subgrup dari ref P.
Trans L kan translasi sepanjang L tadi ya. Dan kita sebelumnya di video sebelumnya bagian pertama translasi sudah menggunakan translasi itu bisa dinyatakan sebagai komposisi dua buah refleksi gitu. Kalau masih ingat di video sebelumnya ya, ini tambahan catatan saja. Translasi sepanjang garis L, misalnya kita ambil sebuah anggota translasi ya, translasi sepanjang garis L ya, kita kasih nama saja translasi ini lambda, itu bisa dinyatakan sebagai perkalian dua buah refleksi. Jadi dia di sini bukan perkalian, sebetulnya komposisi ya, komposisi fungsi. Jadi translasi ini merupakan subgrup dari refleksi P. Nah, kalau misalnya kita punya refleksi yang lain, refleksi N contohnya ya, kalau ref P itu kan dia dibangun oleh tadi omega M ya. Omega M ini adalah refleksi terhadap garis M, pencerminan terhadap garis M ya. Nah, jadi nanti omega N nya ini bisa kita nyatakan lagi sebagai perkalian dari omega M gitu ya. Jadi translasi adalah subgrup dari refleksi P ya. Next, nah, ini di sini tidak ditunjukkan bukti subgrupnya ya, tapi dilihat dari elemennya. Kalau subgrup berarti harusnya anggotanya sama kan. Nah, tadi translasi L ini translasi, di sini refleksi. Sebetulnya sama karena refleksi P ini juga refleksi sepanjang garis L. Refleksi dari pensil dari garis L ya. Pensil garis-garis sejajar terhadap garis sejajar yang tegak lurus terhadap garis L. Jadi secara elemennya udah jelas sama, karena translasi juga operasi dari refleksi-refleksi. Nah, ini bisa ditunjukkan dia adalah subgrup dari refleksi P. Di sini kita akan coba lakukan operasi 3 buah refleksi. Kalau sebelumnya kita menggunakan refleksi terhadap sebuah garis, tapi juga bisa digunakan bilangan real ya sebagai sebagai indeksnya. Kalau di sini kan garisnya ya, M dan N ini adalah garis. Nah, sekarang kita misalkan juga garis, misalkan alfa, beta, gamma adalah anggota pensil. Jadi ini garis-garis alfa, beta, dan gamma yang ada di pensil. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kita punya tadi, dia kan terhadap garis L ada 3 buah garis sejajar. Pertama alfa, beta, gamma. Nah, itu maksudnya. Alfa, beta, gamma ini adalah anggota pensil. Jadi pensil tadi kan garis-garis sejajar yang tegak lurus terhadap garis yang sama, itu garis L. Nah, sini kita ambil 3 buah garis sejajar di pensil ini, yaitu alfa, beta, gamma, yang berkorespondensi dengan A, B, dan C, anggota bilangan real ya. Jadi kalau masih ingat relasinya dengan materi sebelumnya, titik-titik potongnya ini, nah titik-titik potongnya ini, jika kita misalkan punya sebuah titik di P, ada
ada sebuah bilangan real A sehingga titik ini menjadi P ditambah AN gitu ya. Lalu titik yang di sini itu korespondensi, maksudnya ya. Titik yang di sini koordinatnya P ditambah PN. Lalu yang ini P ditambah CN. Nah, itu maksudnya berkorespondensi dengan ABC bilangan real. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya. Maka kalau kita lakukan 3 buah refleksi ini, omega alfa, omega beta, omega gamma X, ya ini operasinya sebetulnya komposisi ya. Nah, kita lakukan dulu yang pertama omega beta, omega gamma X. Nah, ini sebelumnya sudah dibahas ya di video refleksi bagian pertama. Kalau kita melakukan, kalau masih ingat yang sebelumnya itu hasil dari 2 buah refleksi ya, omega-omega ini berupa translasi dengan indeksnya menjadi 2 kali B min C. Jadi sesuai dengan kalau beta ini korespondensinya adalah B, gamma ini korespondensinya adalah C, dia punya indeks 2 kali dalam kurung B min C. Seperti itu ya. Atau bisa kita tuliskan juga. Nah, tadi translasi juga di awal sudah digunakan. Tadi kita hanya menggunakan lambda ya. Ini sebagai lambdanya. Berarti nilainya akan sama dengan X karena dioperasikan terhadap X. X ditambah lambda N. Nah, lambdanya diganti dengan 2 kali B min CN. Jadi masih terkait dengan awal video ini. 2 kali B min C plus N. Kemudian kalau kita lakukan refleksi dari titik X plus 2 kali B min CN terhadap garis alfa, nah ini harusnya dilakukan prosesnya dulu ya. Proses maksud saya, definisi awal dari refleksi harusnya kita ulang lagi ini. Apa itu refleksi? Tapi bentuk hasil akhirnya aja ya kita singkat di sini. Tapi bagi yang mau coba ini harusnya bisa ditunjukkan nilainya. Ringkasannya ya akan menjadi, kalau dilihat di buku sumber kita juga diuraikan bentuknya. Ini misalkan dulu 2 kali B min C ini sebagai mu. Lalu kita lakukan ini misalkan mu gitu. Dilakukan gunakan definisi dari refleksi. Tapi karena panjang sekali ya, jadi di sini langsung saja kita ambil hasil akhirnya. Pada akhirnya omega alfa dari X plus 2B min C kali N akan menjadi X dikurang 2 kali hasil kali dalam, ini kurungnya warna merah, hasil kali dalam X kurangi P plus A min B plus C. Jadi si korespondensinya tadi akan terkait dengan ini jadinya. Pertama alfa, beta, gamma. Gamma ini adalah ABC ya. A kurang B plus CN. Nah, jadi P plus A min B plus C kali N. Ini kan hasilnya berupa vektor nih. Dikali dalam dengan N ya, N nya vektor normal. Hasil ini dikali lagi dengan vektor N di akhirnya. Ini bentuk akhirnya. Jadi bentuk akhir ini kalau dilihat ya, X dikurangi 2 kali ini adalah definisi dari refleksi. Refleksi dengan korespondensinya nanti A min B plus C. Nah, ini kita katakan saja sebagai D ya. D hasilnya. A min B plus C ini sebagai D. Dan itu adalah pencerminan terhadap garis lain yang kita kasih nama di sini delta. Jadi ada garis baru delta. Yang mana delta ini
juga anggota dari pensil yang melalui titik P plus DN ya. Jadi kalau tadi diilustrasikan, jadi hasil dari 3 kali pencerminan ini ya. Jadi misalkan kita punya titik X di sini. Dilakukan pencerminan terhadap pertama tadi terhadap gamma ya. Ini hasilnya. Ya ini hanya ilustrasi aja. Sekarang kita punya titik X di sini, dioperasikan, dicerminkan terhadap garis gamma, hasilnya di sini misalkan X aksen, lalu dicerminkan lagi terhadap garis beta, di sini hasilnya ini jaraknya harus sama ya, juga jaraknya harus sama. Nah lalu dicerminkan lagi. Nah hasil yang pertama dengan akhir ini sama dengan sebuah pencerminan baru ya, kita kasih nama saja. Kira-kira di mana posisinya nih? Nggak tahu ya. Ini hanya perkiraan, nanti kita coba bikin yang lebih jelas. Jadi ada garis lain yang menghubungkan X ini dengan hasil akhir X triple aksen, harusnya ada 3 kali cermin ya. Ya kalau kita hubungkan posisi pertama dengan akhir ini, lalu kita bagi 2 lah kira-kira ya. Ini akan menjadi garis baru yang kita sebut dengan garis delta, dan titik yang dipotong di garis L ini kita kasih nama tadi P plus DN. Nah gitu kira-kira. Jadi 3 buah refleksi kalau dioperasikan hasilnya masih berupa refleksi, tapi kalau 2 buah tadi jadi disebut juga translasi ya. 2 buah refleksi jadi sebuah translasi. Tapi kalau 3 kali refleksi ternyata masih berupa refleksi. Refleksi yang baru dikasih nama omega delta, yaitu delta ini masih garis yang berada di pensil ya. Ya, yang sama-sama sejajar dengan alfa beta gamma. Tapi dia melalui titik yang disebut P plus DN, dengan D ini berkorespondensi tadi ya adalah nilainya sama dengan A min B plus C yang ada dalam persamaan ini. A min B plus C, A min B plus C. Seperti itu ya. Ini diilustrasikan bentuk yang tadi ya, tadi hanya abstrak. Sekarang kita coba lihat apa sih ilustrasi ini. Jadi di sini kita misalkan punya sebuah garis L ya. Ini sengaja dibuat garis L. Ini yang biru ini adalah sumbu X kita, sumbu X dan sumbu Y. Garis L kita yang ungu ini garis L-nya sama dengan Y sama dengan 1 ya. Nah, sengaja bikin garis yang mudah untuk diamati. Lalu kita punya 3 buah garis sejajar yang tegak lurus terhadap L, yaitu alfa, beta, dan juga gamma ya. Ini acak sebetulnya. Ini sangat memudahkan saja, karena kalau L-nya garisnya horizontal, maka yang vertikal ini tegak lurus ya. Jadi ini untuk memudahkan saja sebagai ilustrasi. Nah sebelumnya saya salah menyebutkan ya. N yang dipakai itu adalah vektor normal dari garis-garis sejajar ini, bukan vektor normal dari garis L. Jadi vektor normal dari pensil ini ya, dari garis-garis sejajar. Jadi vektor normalnya berarti searah dengan garis L, karena garis L ini nanti punya arah N ya. Nah ini sangat mudah, kita ambil N-nya adalah vektor normal satuan. Karena dia sejajar sumbu X, ini mudah dibuat vektornya sama dengan 1,0. Karena pergeserannya 1 ke kanan ya, sepanjang sumbu X terhadap sumbu Y-nya tidak ada pergeseran dari garis ini. Ya vektor ini ya.
Jadi vektor ini koordinatnya 1,0. Kemudian kita lihat bahwa untuk alfa perpotongannya dengan garis L itu di titik min 3,1 ya, karena tadi kita sudah tetapkan garis yang warna biru ini adalah sumbu X sumbu Y. Berarti ini koordinatnya min 3,1 karena garis L-nya adalah Y sama dengan 1. Untuk betanya 1,1, gamanya 3,1 koordinatnya. Nah, bagaimana menentukan nilai ABC ini ya? Titik ini adalah min 3,1. Apa kaitannya? Kita buat ya. Nilai ini kan sama dengan P plus AN. Nah, A-nya jadi berapa? Sebetulnya kita bisa cari di sini contohnya nih. P plus AN nilainya min 3,1 karena titik perpotongannya adalah min 3,1. Kita masukkan nilainya P adalah min 5,1. Sebetulnya pengambilan P tadi bebas ya di sini. Saya pengambil P-nya min 5,1 di titik sini. Bisa aja bebas mau min 6,1 dan lain-lain ya. Kita nanti akan melihat hubungan ABC ini dengan garis baru yang ingin kita lihat sebagai garis delta ya. Jadi P ini sembarang titik yang ada di garis L. Nah, kebetulan saya ambil di sini min 5,1. Kita coba nyari A-nya. P-nya min 5,1 ditambah AN. N-nya adalah 1,0. Hasilnya haruslah min 3,1 ya, karena dari gambar ini titik potongnya min 3,1. Oke, kita operasikan berarti min 5 tambah A, 1 tambah 0 ya, karena A kali 0, 0. Jadi min 3,1. Nah, diambil persamaan ini, yang 1 tambah 0 jelas 1, min 5 tambah A adalah min 3. Jadi min 5 tambah A-nya nilai min 3, jelas A-nya bernilai 2. Nah, dengan cara yang sama cari BC gitu ya, BC juga sama. BC-nya sama dengan tadi, ini titiknya adalah 1,1. Kalau kita anggap ini sebagai P plus BN, maka diperoleh nilai B nanti 6. Lalu diperoleh nilai C juga nanti 9 ya, dengan proses yang sama tapi tidak ditulis di sini biar lebih singkat aja. Jadi dapat ABC-nya A2, B6, C9. Kalau dilihat ini sangat mudah sekali ya. A itu jarak dari P ke sini 2 nih, coba lihat 2. Jadi nilai A-nya 2. Oke, kalau dilihat dari P juga ke titik ini ya, ke titik 1,1 jaraknya adalah 6. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi B-nya 6. 1, 2, 3 ya. Jaraknya 9 totalnya. Nah, bisa dari situ juga memudahkan ternyata untuk nilai ABC. Kemudian kita kan melakukan refleksi terhadap sebuah titik X. Misalkan nih titik X-nya nih. Nah, saya ambil sembarang koordinat titik X. Yang ini X. Lalu kita coba cerminkan terhadap tadi kan omeganya alfa, beta, gamma. Jadi dimulai dari gamma dulu ya. Kalau ini X, berarti hasil pemetaannya X aksen di sini nih, karena jaraknya 1 sama. Di sini X aksen cerminkan terhadap garis beta, ini jaraknya 2. Jaraknya 2, maka hasil petanya juga 2 kanan kiri gitu ya. Diperoleh X double aksen gitu. Kita cerminkan lagi X double aksen terhadap garis alfa, ini X triple aksen di sini. Jadi dari kondisi awal X di sebelah kanan ini sampai X double aksen di sini ya. Kiri ini. Berapa jaraknya nih? Coba kita lihat ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, koordinatnya juga bisa kita lihat sebetulnya. Di sini nih, si titik X-nya sendiri adalah 344 1, 2, 3, 4, 5, 6,6. Dan pada hasilnya adalah min 5,6 ya. Coba dulu. Itu min 5,6 nih. 4,6.
Ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini salah ya. Ini bukan 3,1, ini 4. Di sini 4,1 titiknya ya, karena nilai ini 1, 2, 3, 4 ya, betul. Jadi sini harusnya 4 ya. Ini kita ganti lagi. Ini harusnya 4. Nah, berarti titik ini bukan 4,6 tapi 5,6. Nah, ini 5. Berarti ini 5,6, maksudnya 5,6 ya. Jadi dari kondisi awal X menjadi X tipe aksen ini bisa dilihat dia juga bercermin terhadap garis baru, yaitu garis delta. Mana garis deltanya? Nah, jelas garis deltanya sama dengan sumbu Y ini ya. Sumbu Y ini garis yang barunya, garis delta. Ya, karena jaraknya sama nih, 5 ke kanan, 5 ke kiri. Betulkah hubungannya? Berarti kita memperoleh titik di sini ya. Titik di sini adalah 0,1. Ini sebagai P plus DN-nya. Berarti D-nya bernilai 5 ya. Coba. Oke, di sini kita lihat D adalah A tadi, A min B plus C. 2 kurangi 6 plus 9 nilainya 5. Nah, jadi D itu garis deltanya berkorespondensi dengan D5 yang bisa diambil dari P plus DN. Si garis deltanya melalui titik P plus DN. P kita adalah min 5,1 tambah deltanya 5 kali 1,0. Nah, ini jelas hasilnya 0,1. Jadi dia melalui titik 0,1. Betul ya, di sini tadi titiknya adalah 5,1 titik yang dilalui oleh garis delta. Nah, seperti itu ya. Nah, hanya ilustrasi saja. Jadi intinya kalau kita melakukan perkalian, ya anggap saja namanya ini perkalian atau operasi 3 buah refleksi, yang mana garis alfa beta gamanya ini berkorespondensi dengan bilangan real A, B, C, maka diperoleh hasil baru berupa refleksi juga omega terhadap garis delta, yang mana garis delta ini salah satu dari pensil juga, dan dia melalui titik P plus DN, yang mana nilai D-nya A min B plus C. Jadi ingat lagi, N-nya ini adalah vektor normal dari garis yang sejajar, bukan vektor normal dari garis L ya. Itu yang saya koreksi tadi. Next. Nah, kita lanjut ke teorema 26. Tadi kita sudah tunjukkan perkalian 3 buah refleksi. Jadi disebut teorema ini teorema 3 refleksi. Misalkan alfa, beta, gamma anggota pensil. Jadi ketiga garis ini sejajar dan ketiganya tegak lurus terhadap garis L. Ya, alfa, beta, gamma adalah pensil yang tegak lurus terhadap garis L. Maka terdapat garis keempat delta yang juga anggota pensil, sehingga operasi dari 3 buah refleksi ini menghasilkan refleksi delta. Nah, jadi sudah kita tunjukkan ya, jadi tidak kita buktikan lagi teorema 26. Lalu kita punya teorema 27, representasi untuk translasi. Nah, misalkan T translasi anggota trans L merupakan perkalian dari omega alfa, omega beta ya. Kalau kalian masih ingat tadi dia translasi dengan indeksnya. Kalau kita katakan indeksnya tadi 2 kali, kalau ini berkombinasi dengan AB 2 kali A min B gitu. Nah, di sini nggak ditulis. Translasi dimisalkan adalah omega alfa kali omega beta. Jika M dan N sembarang garis yang tegak lurus terhadap L, jadi ada garis tadi alfa beta kan juga tegak lurus terhadap L ya, alfa beta. Lalu ada garis lain M dan N yang tegak lurus juga terhadap L,
maka terdapat M aksen dan N aksen yang unik, sehingga T juga bisa dinyatakan sebagai perkalian omega M aksen, sama juga dengan omega N aksen dan omega N. Jadi teorema representasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa? Sebuah translasi itu misalkan sudah diketahui adalah perkalian dua buah refleksi alfa beta. Bisa juga dinyatakan sebagai perkalian dua buah garis lainnya, perkalian refleksi garis sejajar lainnya M aksen, di sini N aksen N. Jadi representasi dari translasi ini tidak unik ya, tidak hanya satu cara menunjukkan translasi itu dari perkalian dua buah refleksi. Jadi bisa lebih dari satu gitu ya, bisa bentuknya ini, bisa juga ini. Lanjut, sebagai buktinya kita mengambil dari perkalian tiga buah refleksi sebelumnya ya. Kita misalkan omega M kali omega alfa omega beta. Jadi karena M sama alfa beta ini kan masih anggota pensil ya. Jadi diketahui jika M dan N sembarang garis yang juga tegak lurus terhadap L, jadi alfa beta sama M ini juga sejajar semuanya. Kita misalkan hasil perkalian tiga buah refleksi ini adalah refleksi yang baru, kita kasih nama M aksen. Seperti itu. Kalikan kedua ruas dengan omega M. Jadi kita kali dari kiri, omega M dalam kurung omega M omega alfa omega beta ya. Berarti nilainya sama dengan omega M kali omega M aksen. Nah, karena kita sudah tunjukkan sebelumnya refleksi itu adalah sebuah grup juga. Jadi kita buka kurungnya, kita tukar posisinya di sini asosiatifnya gitu. Omega M kali omega M. Di sini omega M-nya kita kelompokkan. Nah, apa artinya omega M kali omega M? Itu sama dengan identitas ya dari refleksi. Bisa dipahami ya, kalau kita melakukan refleksi dua kali dengan terhadap garis yang sama. Kita punya sebuah garis, ini namanya garis M. Ada titik di sini X. Kita cerminkan terhadap garis M, ini hasilnya X aksen. Lalu kita cerminkan lagi terhadap garis M, berarti kembali lagi ke X. Ya, berarti dia sama dengan pemetaan identitas atau refleksi identitas. Hasilnya ke dirinya lagi. Jadi bisa disimpulkan, ya ini jadi nggak ada ya. Omega M ini sama dengan identitas. Berarti diperoleh omega alfa kali, ya ini salah tulis juga di sini. Omega alfa omega beta harusnya. Nah, diperoleh omega alfa omega beta sama dengan omega M aksen. Tadi omega alfa omega beta itu yang kita katakan sebagai translasi tadi ya. Di awal dimisalkan sebagai translasi. Jadi translasi sepanjang garis L yang tadinya adalah omega alfa omega beta sama saja dengan omega M aksen. Dengan cara yang sama ya. Kita misalkan, nah sekarang kita kali dari kanan nih. Bedanya dengan yang tadi. Omega alfa omega beta kali omega N. Kita misalkan hasilnya adalah suatu refleksi yang baru yaitu omega N aksen. Maka kita kali dengan omega N dari kanan. Kali omega N dari kanan ya. Jadi dari sini kita kali dari kanan dengan omega N keduanya. Sama dengan cara yang tadi, omega N ketemu omega N, ini jadi identitas ya. Dengan kata lain, omega alfa omega beta nilainya sama dengan omega N aksen omega N. Nah, seperti itu. Jadi sudah dibuktikan teorema 26 yaitu teorema 27 representasi dari translasi itu tidak tunggal ya. Cara penyajian representasi itu cara penyajian penulisan translasi sebagai perkalian dua buah refleksi itu tidak tunggal. Jadi bisa lebih dari satu bentuk.
berarti buktinya selesai ya. Akibatnya ya, akibat dari teorema 27 ini, setiap elemen dari ref P, refleksi P ini refleksi panjang P ya, dari garis-garis yang ada di P, di pensil. Setiap elemen refleksi P merupakan translasi sepanjang L. Jadi refleksi itu juga adalah suatu translasi sepanjang L atau refleksi terhadap garis di pensil ya, di P. Jadi elemen dari ref P ini bisa dua bentuknya. Elemen dari ref P itu bisa translasi sepanjang L. Jadi kalau dua buah anggota refleksi dioperasikan ya, dia hasilnya translasi. Tapi kalau dilakukan 3 kali, kembali lagi hasilnya refleksi gitu. Jadi ref P ini elemennya bisa berupa translasi atau berupa refleksi lagi terhadap suatu garis di P. Oke, jadi kita hanya perlu lihatkan ini, misalkan kita punya, ya tadi kan dikatakan ref P ini isinya berupa translasi atau berupa refleksi terhadap sebuah garis. Kita misalkan kita operasikan gitu ya, omega alfa yang ini semuanya adalah elemen-elemen dari ref P ya. Kalau kita operasikan omega alfa dengan omega beta ya, seperti sebelumnya saya sampaikan, hasil dari ya omega alfa, omega beta, hasilnya adalah translasi dengan indeksnya 2 kali A min B. A min B nya sudah tahu ya, korespondensi dari titik alfa beta ini nih. Nah ini dimaklumi gitu ya. Kemudian omega alfa kalau dikali dengan T mu ya, translasi mu, hasilnya adalah berupa refleksi lagi omega dengan indeksnya adalah alfa dikurang mu per 2. Ini bisa digunakan perkalian seperti sebelumnya ini ya. Sebentar. Tadi itu kita sudah kita menggunakan, kalau masih ingat tadi ada omega alfa, omega beta, omega gamma. Ini sama dengan kita akhirnya gamma ya. Ini sama dengan tadi omega alfa dalam kurung ya, atau komposisi T 2 kali B min C ya. Kalau kalian masih ingat, 2 kali B min C. Karena ini yang pertama kali hasilnya dari 2B min C. Nah ini sama omega alfa dikali T mu. Jadi yang dimisalkan sebagai mu ininya. Ini sebagai mu nya sekarang. Nah tadi kan hasilnya adalah berupa yang baru omega delta yang berkorespondensi ya, deltanya berkorespondensi dengan nilai D itu A. Tadi masih ingat ya, di sini saja D adalah A min B, A min B plus C ya. Coba kita cek betul nggak delta. Jadi ya di sini mau dituliskan ini hasilnya adalah omega lagi. Deltanya kita ganti saja dengan ini penulisan di sini bukan garis lagi ya. Ini adalah korespondensi dari si garisnya. Coba kita tulis di sini. Berarti kalau 2 kali B min C adalah mu, 2 kali B min C adalah mu ya. Berarti B min C sama dengan mu bagi 2 dong. Oke. Kalau begitu min B plus C dikali negatif adalah min mu per 2. Ya kan? Min B plus C sama dengan negatif dari mu per 2.
Sementara tadi delta kita adalah A min B plus C, kalau masih ingat, A min B plus C. Nah, min B plus C-nya itu yang min mu per 2. Maka di sini nilainya A kurang mu per 2. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi nilai ini kalau itu omega A min B plus C kita sama dengan omega A min B plus C nya adalah negatif mu per 2. Nah, seperti itu. Jadi untuk penulisan sebelumnya kita menuliskan pencerminan dengan garis, kita juga boleh menggunakan ya, untuk nextnya ya, kita gunakan korespondensinya. Jadi ini adalah pengalinya ya. Kalau kita ingat tadi, ini adalah titik yang dilewati oleh garis alfa. Titik yang dilewati oleh garis alfa nanti adalah P ditambah ini sebagai indeksnya A min mu per 2 kali N ya. Jadi seperti itu. Intinya di sini perkalian antara mu alfa dengan mu alfa, ini namanya omega ya, jadi belibet. Omega alfa dengan T mu hasilnya adalah masih berupa pencerminan, yaitu omega alfa kurangi mu per 2. Kemudian T lambda dengan omega beta, karena kan ya kita operasikannya dibalik ya, T dulu, T lambda omega beta ini sama caranya, tetapi di sini nah korespondensinya enggak terlihat ya. Jadi bisa saja kita coba nih. Jadi T lambda yang kedua ya, T lambda dioperasikan dengan mu B. Nah, T lambda ini sendiri kan perkalian dari apa? Ini belum tahu. Misalkan sama dengan cara sebelumnya. Kita misalkan dia sebagai dia omega kalau kita pakai alfa gamma juga nggak apa-apa sih ya, omega gamma operasi dengan omega beta. Nah, hubungannya berarti si lambda ini tergantung ini ya, alfanya kita seperti 2 A min B aja ya, A min C ya, karena gamanya kita misalkan korespondensinya dengan C, berarti bisa ditulis juga lambda per 2 sama dengan A min C gitu ya. Nah, jadi sebentar, karena operasi komposisi bersifat asosiatif, jadi kita bisa seperti sebelumnya, kita operasikan ini, kita kurung. Nah, oke. Jadi ini akan menjadi T seperti tadi, antara gamma dengan beta berarti 2 kali B min C gitu ya. Oh sorry, B nya yang belakang, C min B. Nah, seperti sebelumnya, seperti operasi yang tadi ini yang sudah kita cari, jadi hasilnya adalah A dikurangi mu per 2, karena di sini A nya dulu. Nah, karena yang digunakan sini A juga, jadi A, jadi hasilnya berupa omega A dikurangi ini bagi 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti tinggal C min B kurangi C min B gitu.
ya kan. Nah, dikurangi C min B. Kalau dibuka kurungnya menjadi A min C plus B, ya kan. A min C plus B kalau buka kurung. A min C plus B. Nah, barulah kita ganti A min C-nya. A min C kita ganti. A min C tadi sudah ditunjukkan adalah lambda per 2. Lambda per 2 plus B. Nah, itu sebagai indeksnya. Coba, oke. Ya, karena indeksnya bisa dibalik ya, karena penjumlahan. Jadi bisa ditulis lambda per 2 plus B. Atau bisa juga dengan omega B plus lambda per 2. Ini sama aja. Jadi kita sudah buktikan ya. Anggota-anggota dari refleksi P ini tadi berupa translasi atau berupa refleksi terhadap sebuah garis, dan kalau dioperasikan hasilnya masih ya operasi dua buah refleksi, hasilnya translasi, refleksi dengan translasi, refleksi lagi, translasi dengan refleksi, masih refleksi. Jadi tapi translasi dengan translasi hasilnya translasi yang baru dengan indeksnya ditambahkan. Ini udah kita bahas di awal tentang translasi tadi ya, operasi dua buah translasi. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kalau tadi translasi kita menggunakan perkalian dua buah refleksi, sekarang kita definisikan yang baru ya, cara penyajian dari translasi. Misalkan V adalah sembarang vektor di E2 ya, di bidang Euclid. Definisikan TV translasi oleh V yaitu TVX. Jadi kalau kita translasikan sebuah titik X atau sebuah vektor X, hasilnya akan menjadi X plus V. Nah, ini sama seperti yang kita pelajari di sekolah ya. Translasi itu ada sebuah vektor yang menentukannya. Jadi tinggal ditambah dengan vektor translasinya. Ini mudah sekali. Nah, kalau kita ambil V-nya sama dengan 0, berarti TV-nya nggak ngaruh ya. TV-nya akan menjadi translasi trivial atau translasi identitas. Karena akan menjadi TVX dengan V-nya vektor 0, berarti X plus 0. Hasilnya jadi X lagi. Jadi translasinya sama dengan translasi identitas. Kemudian nih sedikit lagi teorema 28 ya. Himpunan semua translasi dari bidang Euclid adalah subgrup abelian dari grup isometri E2 ya, I-E2. Subgrup yang abelian ya. Nah, sekarang kita ingin, kalau dia subgrup berarti dia juga membentuk grup ya. Jadi kita tunjukkan bahwa TV kali TW ini menunjukkan abelian ya. Tapi dua buah translasi hasilnya masih translasi. Nah, itu juga sekalian aja nanti di sini ya. Hasilnya juga akan berupa translasi lagi. Jadi yang pertama kita ini ingin menunjukkan abeliannya. Untuk apakah translasi dua buah translasi ini, translasi W dengan translasi W, hasilnya masih translasi enggak? Nah, ini sekalian aja dari proses ini ya. TVTW akan tunjukkan sama dengan TWTV dengan VW ini vektor di E2. Kita coba ya. TVTW dikenakan terhadap X, berarti TV dari X plus W ya. Karena definisinya, jadi kita lakukan dulu yang pertama. Kita lakukan TWX ya. TWX itu sesuai dengan definisi translasinya X plus W ya. Kemudian yang ditranslasikan X plus W, berarti X plus W terhadap vektor V ini berarti ditambah V. Nah, seperti itu kira-kira prosesnya. Lalu kita kelompokkan karena ini sama-sama vektor ya yang ada di E2, jadi bersifat asosiatif. Kita kelompokkan X plus V plus W. Jadi ini sebetulnya kalau mau ditulis ini hasil dari dua buah translasi masih translasi ya.
ini masih hasil translasi, bisa aja kita tulisnya sebagai W plus V dari X. Jadi ini tidak ditunjukkan tadi, tidak dibuat di awal khusus. Jadi operasi atau komposisi dari dua buah translasi, hasilnya masih translasi dengan si VW-nya ini tinggal ditambah aja ya. Nah ini hidden ya. Nah V plus W ini kita balik, nilainya sama dengan V plus W. Lakukan proses yang sama, kita kelompokkan lagi X plus V nya kita kelompokkan lagi plus W. Nah W nya ini terakhir sebagai penjumlahannya ya, berarti dia sama dengan translasi oleh W dari sebuah vektor X plus V. Jadi X plus V dilakukan translasi oleh TW. Nah kita ganti nih, X plus V sendiri itu merupakan translasi V dari X ya. Jadi kesimpulannya TV TW sama dengan TW TV, jadi bersifat abelian. Operasi komposisi ini ternyata abelian ya, komutatif. Next, jadi tidak semua fungsi itu ya komposisinya abelian, tetapi untuk translasi ini bersifat abelian. Nah untuk identitasnya tadi sudah ditunjukkan abeliannya dan juga dia operasinya tertutup, sebetulnya sudah sekaligus tadi. Identitasnya adalah T0, yaitu vektornya gunakan vektor 0, karena TV T0 kalau dioperasikan terhadap X, berarti ini akan menjadi X tambah 0. X tambah 0 sama dengan X. Jadi TV0 X sama dengan TVX. Berarti TV T0 sama dengan TV. Jadi si T0 ini tidak mempengaruhi translasi. Jadi kita sebut dia sebagai identitas. Kalaupun dibalik sama saja nilainya T0 TV pasti juga sama dengan TV dengan cara atau langkah yang sama. Nah sekarang menentukan inverse dari TV. Inverse-nya adalah T min V. Ini mirip dengan sebelumnya ya, lambda min lambda. Kalau sebelumnya kita menggunakan ini T lambda, inverse-nya juga adalah T min lambda ya. Kan, tapi lambda dengan min lambda ini adalah suatu nilai bilangan real yang dipakai. Tapi sekarang kita tidak pakai bilangan real lambda lagi, tapi menggunakan vektor V. Kenapa inverse-nya adalah T min V? Coba aja dioperasikan ya. Ini tidak ditulis, sebenarnya dia adalah komposisi operasinya. TV T min V X berarti sama dengan X ditambah min ya. Hasil dari yang pertama ini adalah X plus min V. Lalu dikenakan lagi TV ya, berarti ditambah lagi sama V. Kita tambah X tadi adalah X min V, X plus min V. Ditambah lagi dengan V. Nah, jelas V tambah min V ini 0 ya. Ini hasilnya 0. X plus 0 adalah ini sama dengan T0X. Jadi kesimpulannya TV dioperasikan dengan T min V hasilnya T0. Berarti inverse dari ini dibacanya, inverse dari TV adalah T min V. Nah, jadi sudah tunjukkan dia adalah sebuah grup ya. Dan lebih lanjutnya dia subgrup dari grup isometri. Tapi yang kita tunjukkan di sini dia adalah sebuah grup ya. Akibatnya translasi E2 ya, himpunan semua translasi isomorfik dengan grup R2. R2 ini adalah vektor ya. Himpunan semua vektor di R2 terhadap operasi, pastinya operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan vektor. Artinya kalau mau ditunjukkan, sebelumnya yang kita tunjukkan kalau T lambda ya, ingat ya yang terima berapa bilangan real itu dengan trans L ya, trans L ini translasi translasinya terkait dengan sebuah garis L. Nah ini
masih ingat lambda dengan T lambda. Kalau sekarang V dengan menjadi TV. Nah, ini juga isomorfik ya. Berarti kalau ditunjukkan isomorfik harusnya tunjukkan pemetaannya homomorfisme, kemudian juga bersifat bijektif. Nah, ini tidak ditunjukkan di video ini, berbekal dari teorema yang sebelumnya yang tadi sudah ditunjukkan pakai lambda, harusnya bisa ditunjukkan bahwa ya misalkan pemetaannya didefinisikan tadi, kalau diambil dua elemen dari R2 V plus W, harusnya bisa dipisah menjadi VV tambah W gitu ya. Jadi dipisahkan penjumlahannya. Jadi ini sama dengan menunjukkan dia homomorfisme grup. Kemudian tunjukkan pemetaannya bijektif. Nah, ini sudah dijadikan PR ya. Ditunjukkan bentuk pemetaannya, mudah sekali. Bisa dipisahkan atas penjumlahan, berarti dia homomorfisme. Tunjukkan juga pemetaannya bijektif, sama persis pembuktiannya mungkin dengan yang tadi sudah kita bahas ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk refleksi sampai di sini videonya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.